Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Direktur RSUD Muhammad Nur Pamekasan, Ketua Takmir dan seluruh pengurus Masjid Ar-Rasyid RSUD Muhammad Nur dan Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah di rumah Allah ini untuk menjalankan kewajiban kita sholat duhur berjamaah dan dilanjutkan kewajiban kita untuk terus belajar, lebih-lebih mempelajari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Para jamaah, terutama Ketua Takmir Masjid Ar-Rasyid, saya mohon maaf beberapa pertemuan saya tidak bisa hadir. Ada udzur, sempat saya menyampaikan memang tidak ada udzur sehingga tidak bisa hadir. Ada rencana sudah mengiyakan untuk hadir, tapi tiba-tiba ada udzur sehingga tidak bisa hadir. Mohon maaf atas segala kekurangan diri ini. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, pada siang ini kita akan melanjutkan kajian tentang hak dan kewajiban suami istri. Yang kita bahas adalah Quran surah An-Nisa ayat 34 sampai 35. Pada pertemuan beberapa minggu sebelumnya kita sudah membahas ayat 34 yang menjelaskan pertama bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga diserahkan oleh Allah kepada para suami. Karena para suami diberikan dua modal utama oleh Allah. Yang pertama disebut dengan modal wahbiyun, berupa anugerah fisik yang kuat, kemungkinan juga disertai dengan kemampuan berpikir yang kuat, keterampilan, sehingga itu bisa digunakan untuk melindungi, mendidik, apalagi kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami kepada istrinya. Yang kedua ada modal kasbiyun, modal yang diusahakan adalah berupa nafkah kepada istri. Ketika suami sudah melakukan kewajibannya, maka sang istri pun tidak harus juga melaksanakan kewajibannya. Kewajiban istri itu dua pada ayat ini. Yang pertama taat pada Allah, yang kedua taat kepada suaminya. Taat kepada suaminya, termasuk diantaranya dia menjaga apapun yang harus dijaga ketika suaminya tidak ada, meliputi kehormatannya dan juga menjaga harta suaminya. Ketika itu dilakukan, insya Allah rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah makna pesan dari satu firman Allah, ya, kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian para istri adalah pakaian untuk suami dan suami adalah pakaian untuk istri. Artinya di antara suami istri harus saling melengkapi, saling melindungi. Fungsi pakaian yang pertama melindungi dari panas dan dingin. Yang kedua menutupi aib. Itulah diantara pesan Allah, hubungan suami istri yang terindah. Mudah-mudahan keluarga panjenengan semua, termasuk keluarga saya, semuanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin.
Namun demikian, kemarin kita juga sudah bahas, hubungan suami istri itu tidak selamanya mulus. Pasti ada kerikil-kerikil, baik kecil maupun besar. Ketika ada kerikil-kerikil yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, itu kewajiban untuk menyelesaikannya ada pada pundak suami, tentu juga ada pada pundak istri. Kerikil kecil yang mengawali keretakan rumah tangga itu disebut dalam surah ini, dalam ayat ini namanya nusyuz. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Nusyuz itu adalah pembangkangan istri, dan istri meninggikan dirinya kepada suaminya. Ketika terjadi persoalan yang kecil begitu, maka kewajiban suami yang pertama secara tertib memberi nasihat. Yang kedua, kalau tidak mempan, apa kemarin? Pisah di tempat tidur. Jadi saya sebutkan fi. Ini tolong diingat-ingat para suami. Pisahkan istri di tempat tidur. Jangan diusir ke rumah mertuanya. Kata Ibnu Abbas kemarin sampaikan, di antara bentuk pisahkan istri di tempat tidur, jadikan punggungmu menghadap kepada punggung istrimu di satu tempat tidur, atau setidaknya jangan sampai keluar dari dinding rumah kita. Ketika masalah keluarga meluas keluar dari rumah kita, maka akan semakin besar, sulit untuk dipadamkan lagi. Jadi yang ketiga baru wadribuhun ghaira mubarrih. Pukul istri, tapi pukulan yang tidak menyakiti. Pukulan suami kepada istri itu tujuannya litakdib, untuk mendidik, bukan untuk menyakiti. Nah, ada kalanya istri itu taat. Ketika taat, maka suami harus menerima dengan sepenuh hati. Tidak boleh lagi mencari-cari cara untuk menyakitinya. Tapi ketika masih terus terjadi percekcokan, inilah yang disebutkan oleh Allah pada ayat yang ke-35. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Ini ayat yang sekarang kita kaji. Itu kemarin sempat kita kaji biar nyambung saja. Kata Allah, wa in khiftum shiqaqa bainihima. Jika kalian khawatir terjadi shiqaq antara keduanya, antara suami istri, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka utuslah oleh kalian satu juru damai dari keluarga suami dan satu juru damai dari keluarga istri. Jadi masing-masing diwakili oleh satu juru damai. Sehingga ini yang disebut dalam konsep syariah kita namanya hakamain. Dua orang yang bertugas mendamaikan pasangan suami istri yang lagi syikok. Apa syikok itu? Syikok itu karakternya dua. Yang pertama al-khilaf, terdapat perbedaan, ya, wal adawah, dan permusuhan. Terdapat perbedaan dan permusuhan. Berbeda itu biasa, tapi kalau menjadikan perbedaan itu sebagai ajang untuk saling membenci, itu bisa berujung kepada syikok. Syikok itu percekcokan, pertengkaran yang terus menerus akibat adanya perbedaan dan permusuhan. Bapak Ibu, saya yakinnya kalau sudah berkeluarga paham betul bahwa suami dan istri pasti berbeda. Dalam banyak hal pasti berbeda. Artinya itu sunnatullah.
Nah, untuk bisa menjadikan pasangan yang bagus, indah dan serasi itu bukan membuat sama, tidak, tapi berupaya mendekatkan perbedaan itu sehingga bisa diterima dua-duanya. Contoh sederhana, kadang ada seorang laki-laki sebelum menikah, kalau tidur ia nggak mau dalam keadaan terang. Dia maunya kalau tidur lampu mati, terbiasa sejak kecil. Sementara ada seorang perempuan kalau tidur keadaan gelap, dia takut, nggak bisa tidur. Nah, ketemulah dua orang ini, laki-laki yang kalau tidurnya dia ingin gelap, lampu dimatikan, perempuan takut kalau gelap, kan begitu. Nah, hal kecil ini kalau tidak didekatkan itu bisa bermasalah. Hal kecil saja, soal tidur saja, sehingga harus dekatkan. Bagaimana caranya? Ya harus dibuat kesepakatan. Mungkin lampunya tidak dimatikan, tapi cukup sedikit diredupkan sehingga suasananya menjadi sahdu, menjadi indah. Kalau takut tinggal dipeluk saja, sini kalau takut gitu. Nah, gitu. Kan sudah ada saya dulu sendirian mungkin nggak bisa tidur, sini. Lampunya dibuat redup saja. Hal-hal begini seni dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Jadi tidak ada rumah tangga yang tidak disertai dengan percekcokan, pasti ada. Piring saja pasti aklotek yang dimaturi. Kalau ditumpuk pasti berbunyi. Nah, apalagi manusia dengan karakter yang jelas berbeda. Nah, ketika menemukan kekurangan pada diri pasangan kita, itu bukan berarti dibuang, jangan dibuang. Bukan dibuang solusinya, tapi disempurnakan. Jangan-jangan memang pasangan kita lagi ditunggu orang. Panjenengan sering baca di belakang truk itu ada bacaan kutunggu jandamu. Nah, gitu kan? Jandanya ini ditunggu, jangan-jangan lagi ada yang nunggu. Jangan dibuang, disempurnakan. Karena tidak ada orang yang sempurna. Cuma kalau sudah berupaya, tetap saja terjadi syikok antara suami istri ini, perbedaan yang tidak pernah selesai, kemudian ada percekcokan, permusuhan, maka konsep Al-Quran menawarkan, ayo datangkan dua orang juru damai. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan mendatangkan ini? Perhatikan ayatnya, wa in khiftum, jika kalian khawatir shiqaqa bainihima, terjadinya pertengkaran terus menerus antara kedua suami istri. Lantas siapa yang akan mendatangkan ini? Para mufassir banyak pendapat, tapi yang mayoritas menyatakan yang berkewajiban untuk mendatangkan dua hakam ini adalah pemerintah atau sultan atau ulil amri. Yang terdekat tentunya. Kan wa in khiftum, jika kalian khawatir. Kalian ini siapa? Bukan, sasarannya bukan pada dua pasang ini. Karena wa in khiftum shiqaqa bainihima, jika kalian khawatir terjadi syikok, terjadi pertengkaran terus antara kedua suami istri itu, kalian siapa ini? Jumhurul fasih menyatakan ini kewajiban ulul amri, pemerintah. Kalau di Indonesia ini ada satu badan penasihat perkawinan di KUA. Kalau terpaksa ke pengadilan itu ada namanya hakam min jihatil hakim. Hakim pengadilan ketika mengadili orang yang mau cerai, baik cerai pengajuan permohonan talak atau gugat cerai, itu berkewajiban setiap sidang menawarkan perdamaian. Tadi kayak dimi engki mungkinlah pada sepo, mungkinlah pada busan, mutidimin ki pada muda.
Mempada mode kan manabi ka bingking ya malam rajinnya mau ke kamar mandi, diantar sambil didengarkan ketika pipis mak lebur lek munyina ya. Ketika sudah sepuh minta antar juga, pas mari pipis sedang pipis akan leh hujan biasa kak berdekuntar, hujan biasa ada petirnya. Cuman hujan tak petir sekali dipertanyakan hujan. Paham bapak-bapak yang non Madura ini? Jenengan dari mana? Madura, Jawa, tidak paham? Ya harus berupaya paham. Ya, begitulah bapak. Jadi hakam min jihatil hakim. Bahkan sekarang ada namanya mediator di pengadilan agama itu ada mediator. Orang yang memang bertugas untuk mendamaikan, apalagi sudah punya anak, apalagi sudah punya cucu. Nah, cuma konsep Quran ini hakam itu yang terbaik dari dua keluarga besar ini, keluarga suami dan keluarga istri. Kenapa? Karena yang paling berkepentingan untuk mengharmoniskan dua pasangan ini adalah dua keluarga besar ini. Kalau saya mengumpamakan dua keluarga besar kita, orang tua kita dan mertua kita, itu sesungguhnya adalah bengkel resmi ketika keluarga kita ada masalah. Kalau masih bisa dibenarkan sendiri, itu seharusnya benarkan sendiri. Jangan rusak sedikit langsung bawa bengkel. Itu berbiaya besar kalau bengkel motor. Kalau bisa dibenahi sendiri, ayo benahi sendiri. Tapi kalau tidak bisa, bawa ke bengkel resmi pernikahan kita. Siapa itu? Orang tua kita dan mertua kita. Makanya dalam Islam itu orang tua dan mertua statusnya sama-sama orang tua kita. Dalam Islam itu ada 3 orang tua sesungguhnya. Yang pertama orang yang melahirkan, yang kedua adalah orang yang melahirkan istri kita, yang ketiga adalah guru kita. Semuanya orang tua. Nah, Islam mengajarkan dalam Al-Quran ini hakam terbaik itu dari pihak keluarga. Kenapa? Dilanjutkan pada ayat berikutnya, iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Jika keduanya itu bermaksud untuk mengislahkan, mengharmoniskan kembali, yuwaffiqillahu bainahuma, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Tidak ada ya mungkin ada 1-2 ya. Adalah kasus tertentu ya. Secara umum orang tua dan mertua punya keinginan kuat untuk islah antara suami istri. Tidak ingin mereka berdua sering bertengkar. Umumnya begitu, meskipun juga ada orang tua yang tidak menghendaki menantunya. Kalau orang Madura itu susah cocok, ya, susah cocok antara mertua perempuan dengan menantu perempuan. Susah cocoknya itu. Itu kalau kumpul satu rumah sering saja ada masalah itu. Di Madura itu, tidak tahu tempat lain. Susah cocoknya itu. Kalau mertua perempuan dengan anak laki-laki, mertua laki-laki, menantu laki-laki, gampang cocok. Gampang cocok. Kalau dengan mertua perempuan dengan menantu perempuan itu yang sering bermasalah. Itu. Tapi tidak kemudian karena sering ada gesekan, tidak ada yang berkehendak untuk menjadikan keluarga anaknya itu menjadi berantakan. Pasti tetap ada keinginan kuat menjadi keluarga yang harmonis. Apalagi nanti dikaruniai cucu sudah hilang. Nah, pertanyaannya gini, pertanyaan tafsirnya, islah yang dimaksud itu apakah diharmoniskan saja atau islah itu dalam bentuk tafriq, dipisah? Jadi ada pendapat
memang pendapat yang utama yang namanya islah itu yang asalnya sering bertengkar menjadi tidak bertengkar kembali, rukun kembali. Tapi bagian dari makna islah, kalau memang sudah tidak bisa diakurkan, itu diceraikan saja biar tidak ada yang tersakiti. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah dua hakam ini berhak untuk menceraikan kedua pasangan suami istri itu? Kira-kira apa jawabannya? Ada yang menyatakan berhak. Kalau memang dinilai gak mungkin lagi ini berdamai. Apa di antara yang paling gak mungkin berdamai? Kalau dalam konsep fikih namanya, kalau sudah ada li'an. Tahu li'an? Li'an dari laknat. Li'an. Jadi ada seorang suami menuduh istrinya berzina. Tapi dia tidak punya 4 orang saksi. Jadi orang menuduh berzina itu harus ada 4 orang saksi. Kalau enggak, dia kena had 100 kali cambukan. Menuduh orang berzina tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, dia kena had cambuk 100 kali. Nah, kalau ada seorang suami menuduh istrinya telah berzina, ya, itu nggak bisa mendatangkan saksi, itu kena cambukan, kecuali dia bersumpah li'an. Apa sumpah li'an itu? 4 kali dia bersumpah, demi Allah istri saya sudah berzina. 4 kali begitu. Kemudian yang kelima, demi Allah jika dia benar, mudah-mudahan saya dilaknat oleh Allah. Nah, istri itu kalau nggak ingin dirajam, dia juga harus bersumpah 4 kali juga. Demi Allah saya tidak berzina. 4 kali. Mudah-mudahan yang kelima, mudah-mudahan laknat Allah menimpa saya jika suami saya benar. Nah, ketika sama-sama li'an begini, apa maknanya? Itu sudah saling melaknat. Itu sudah puncak dari perseteruan antara suami istri. Ini tidak bisa lagi diharmonisasi, tidak bisa. Harus, dan memang harus berpisah selamanya. Nggak boleh lagi kembali. Nggak ada rujuk ketika sudah sama-sama melaknat. Ini memang. Tapi umumnya mayoritas mufassir mengatakan hak dari hakamain hanya melakukan harmonisasi antara suami dan istri. Ketika harus tafrik, dipisah, itu dikembalikan kepada suami. Apakah tetap lanjut atau mau bercerai? Suami yang berhak untuk menentukan. Bisa dipahami, Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu, kalau melihat rangkaian 2 ayat ini, maka kita bisa berkata cara yang dituntun oleh Al-Quran untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga, yang pertama dengan mau'idhah, yang kedua pisah di tempat tidur, yang ketiga pukul, tapi pukulan yang tidak menyakitkan, yang keempat baru mendatangkan 2 juru damai dari keluarga suami dan dari keluarga istri. Baik. Kemudian ayat berikutnya dilanjutkan dengan ayat innallaha kana 'aliman khabira. Sungguhnya Allah adalah zat yang maha tahu, aliman maha tahu, khabiran maha teliti. Khabir ini tahu dengan detailnya. Tahu dengan detailnya. Kalau kajian kita sebelumnya surat Al-Qari'ah, ya, surat Al-Qari'ah ya'lamu ma wa khussila ma fis sudur, wa khussila ma fis sudur. Jadi akan dibuka oleh Allah, akan ditampakkan oleh Allah yang terdapat dalam dada. Dalam dada. Jadi orang yang hasud, mungkin orang nggak tahu, tapi akan Allah tampakkan nanti. Allah tahu detail-detail begitu. Jadi ayat ini ditutup dengan kalimat innallaha kana 'aliman khabira. Jadi kalau memang suami istri punya niat baik, pasti berupaya untuk akur kembali. Kalau 2 hakam punya niat baik, pasti berupaya untuk mencari jalan agar pasangan ini akur kembali. Semuanya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu catatan kecil,
sebuah kisah. Ada seorang laki-laki mendatangi ulama besar dengan satu pertanyaan. Wahai ulama, bolehkah saya tidak beribadah? Bolehkah saya tidak taat pada Allah? Bolehkah saya tidak ikut tuntunan Allah? Apa kata ulama ini? Boleh saja, nggak ada masalah. Yang penting kamu tahu caranya. Kamu nggak ibadah nggak apa-apa, kamu nggak taat nggak apa-apa, kamu nggak tunduk nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu caranya. Ini penasaran si laki-laki ini, bagaimana caranya ulama? Kamu cari tempat di mana tempat itu Allah tidak akan tahu. Cari tempat di mana Allah tidak mengetahui keberadaanmu. Ketika kamu menemukan tempat itu, kamu boleh tidak ibadah, boleh tidak taat pada Allah. Kira-kira ada enggak tempat yang tidak diketahui oleh Allah? Tidak ada. Artinya sungguhnya selagi kita dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala, pada saat yang sama mau tidak mau kita harus tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.